Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Perbandingan Tingkat Keempukan Daging Sapi menggunakan buah pepaya atau carica pepaya dan uji organoleptik pada hasil olahan. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Elsie Aprila, NIM 18075145 sebagai moderator dan pemateri. Dan selanjutnya rekan saya Septi Hasni, NIM 18075092 sebagai pemateri 2. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian bab 1. Yang pertama, latar belakang. Daging sapi merupakan sumber protein berkualitas tinggi. Daging sapi mengandung semua asam amino esensial dan disebut sebagai protein lengkap. Pengempukan atau pelunakan daging dapat dilakukan secara enzimatis menggunakan enzim protease. Sedangkan secara enzimatis dapat menggunakan asam. Jenis enzim protease yang terdapat pada pepaya adalah papain. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, tingkat keempukan daging sapi akan berbeda-beda sesuai dengan perlakuannya. Selanjutnya, buah pepaya mengandung enzim papain yang terdapat pada getahnya yang berfungsi sebagai pengempuk pada daging, namun dengan perlakuan yang berbeda. Diharapkan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Selanjutnya, rasa, bau, warna, tekstur, dan bentuk dari olahan daging sapi akan berbeda-beda sesuai dengan cara pembuatannya. Selanjutnya ini hanya dilakukan pada objek penelitian daging sapi dan buah pepaya muda. Yang kedua, penilaian yang diharapkan pada penelitian ini adalah yang pertama, perbedaan tingkat keempukan daging sapi. Selanjutnya, perlakuan buah pepaya muda dipotong-potong dan dimasak bersamaan dengan daging sapi. Selanjutnya, perbedaan uji organoleptik pada hasil olahan daging sapi. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat keempukan daging sapi dengan cara perendaman ekstrak buah pepaya selama 1 jam. Selanjutnya, bagaimana tingkat keempukan daging sapi dengan cara daging sapi dimasak dengan buah pepaya muda tanpa dikupas. Selanjutnya, bagaimana perbandingan uji organoleptik pengempukan daging sapi menggunakan pepaya dengan cara perendaman dan dimasak dengan buah pepaya. Next. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis tingkat keempukan daging sapi menggunakan buah pepaya dengan cara merendam daging sapi dengan buah pepaya selama 1 jam. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat keempukan daging sapi dengan cara daging sapi dimasak dengan buah pepaya muda dan tanpa dikupas. Selanjutnya, untuk menganalisis perbandingan uji organoleptik pengempukan daging sapi menggunakan pepaya dengan cara perendaman dan dimasak dengan buah pepaya. Next. Selanjutnya bab 2 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Septi Hasni. Baik, saya akan menjelaskan bagian bab 2 yaitu kerangka teoritis.
Yang kedua itu kajian teori. Pepaya muda merupakan tanaman yang berasal dari Amerika tropis. Batang, daun, dan buah pepaya mengandung getah yang berwarna putih. Getah ini mengandung suatu enzim yang dapat memecah protein atau yang disebut dengan enzim papain. Dalam getah pepaya terkandung enzim-enzim seperti enzim protesea dan enzim kimopapain. Kadar papain dan kimopapain dalam buah pepaya itu berturut-turut 10% dan 45%. Dan cara kerja enzim ini yaitu dengan memecah molekul protein melalui kegiatan yang dinamakan hidrolisis protein. Kemudian enzim ini mula-mula akan merusak mukopolisakrida dari matriks substansi dasar, kemudian secara cepat menurun serat-serat tenunan pengikat dalam. Selanjutnya yaitu cara pengolahan buah pepaya sebagai pengumpuk daging. Yang pertama itu dengan cara daging yang dimarinasi dengan buah pepaya. Tahapannya yaitu yang pertama, daging yang sudah disiapkan dicuci terlebih dahulu menggunakan air bersih. Kemudian daging dipotong-potong sebelum dimarinasi. Selanjutnya daging yang sudah siap lalu ditusuk menggunakan garpu sebelum dimarinasi, yang bertujuan untuk memperoleh sebaran enzim papain secara merata nantinya. Selanjutnya setelah itu marinasi menggunakan parutan buah pepaya muda selama 1 jam. Selanjutnya keempukan daging akan terlihat dari sebelum daging. Keempukan daging akan terlihat dari sebelumnya, dan warna daging akan berbeda dari sebelum dimarinasi dengan sesudah dimarinasi. Warna daging yang awalnya merah akan berwarna pucat setelah dimarinasi. Selanjutnya, daging yang diolah dengan cara direbus menggunakan buah pepaya. Dimasak sebenarnya kok. Oke lah. Selanjutnya itu daging yang dimasak menggunakan buah pepaya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah daging yang sudah disiapkan dicuci bersih menggunakan air bersih, kemudian dipotong-potong menggunakan pisau. Selanjutnya disiapkan santan dan bumbu yang digunakan untuk menggulai. Bumbu yang digunakan itu bumbu-bumbu selanjutnya disiapkan santan dan bumbu untuk menggulai. Bumbu-bumbu terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, dan bumbu-bumbu gulai pada umumnya. Selanjutnya daging digulai dengan cara memasukkan santan dan bumbu terlebih dahulu sampai mendidih. Setelah mendidih, daging dimasukkan dengan masukkan daging yang sudah dipotong. Selanjutnya daging dimasukkan. Setelah mendidih, daging yang sudah dipotong kemudian dimasukkan. Selanjutnya masuk kepada kerangka konseptual. Uji coba pengumpukan daging menggunakan buah pepaya. Itu dengan 2 cara, yaitu pengempukan daging dengan cara daging dimarinasi menggunakan ekstrak buah pepaya muda seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua yaitu pengempukan daging dengan cara daging dimasak bersamaan dengan buah pepaya seperti yang juga sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya hipotesis. Perbandingan pengempukan daging menggunakan buah pepaya dengan cara dimarinasi dan direbus menggunakan
pepaya muda. Dugaan kemungkinan sementara daging memiliki tingkat keempukan paling baik adalah yang menggunakan marinasi dengan buah pepaya selama 1 jam. Selanjutnya masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Elsie, silakan. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini kami lakukan di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Waktunya kami laksanakan pada 9 sampai 13 April 2021, yaitu berkisar waktu 5 hari. Next. Selanjutnya metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan objek atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi yang kami gunakan adalah daging sapi. Dan sampel yang kami gunakan yaitu daging sapi bagian paha belakang atau top side. Karena pada bagian ini yang paling baik untuk digunakan untuk membuat rendang. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pengempukan daging sapi menggunakan metode marinasi dan menggunakan metode dimasak dengan buah pepaya. Di sini kami mengobservasi 15 orang di Lintau, Kecamatan Buo Utara. Selanjutnya wawancara. Wawancara ini kami menggunakan metode tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Di sini kami sebagai pewawancara menanyakan hasil uji organoleptik kepada 15 orang di Kecamatan Buo Utara. Kami menanyakan rasa, bau, tekstur, warna, dan hasil keempukan daging sapi tersebut. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi ini bertujuan untuk mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kami. Next. Selanjutnya variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas. Perbandingan efektivitas pengempukan daging sapi menggunakan buah pepaya. Selanjutnya variabel terikat dengan cara marinasi dan direbus. Selanjutnya instrumen penelitian. Yang pertama perencanaan sumber daya manusia. Ada perencanaan persediaan, perencanaan anggaran, perencanaan penjualan, dan perencanaan pasar. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama reduksi data. Reduksi data ini dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dari membuat ringkasan, metode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya. Dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan dan data tersebut bisa diverifikasi. Nah, selanjutnya penyajian data. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan,
kesimpulan dengan pengambilan tindakan. Selanjutnya kesimpulan. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi data, baik dari segi makna maupun kebenaran. Kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Sekian presentasi proposal penelitian kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.